Kabupaten Blora. Di sini saya bersama rekan saya, Bapak Wahidudin, selaku Guru Mapel Agama Islam di SD saya. Di sini kami akan melakukan proses coaching supervisi akademik. Selamat pagi Pak Udin, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya sangat luar biasa, bahagia dan bersemangat. Ya, Alhamdulillah Pak Udin ya, kabarnya baik. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak Udin ya. Sebelum nanti Pak Udin akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum nanti saya akan melakukan tes supervisi di kelas Bapak untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas dan kenapa kita sekarang melakukan praobservasi supaya nanti Bapak bisa mempersiapkan rencana pembelajaran dengan percaya diri, kemudian memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid sehingga apa yang menjadi tujuan Pak Udin dan dapat memenuhi kebutuhan murid. Nah, Pak Udin, berkaitan dengan tujuan Pak Udin, kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Udin? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada murid-murid kali ini adalah terkait dengan memahami tentang Asmaul Husna. Jadi bagaimana nanti murid bisa memahami secara detail makna dan arti sekaligus aktualisasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin SPD. Saya di sini di Sekolah SDN 1 Bajo sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada siang hari ini saya akan memberikan pembelajaran untuk anak kelas 3 dengan materi tata cara sholat dan syarat rukun sholat. Silakan, selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, Allahu Akbar. Pada siang hari ini tadi anak-anak sudah selesai olahraga. Sekarang giliran Pak Udin untuk berbagi cerita. Saatnya hari ini kita akan belajar terkait dengan pengetahuan sholat. Agama kita apa? Islam. Sesuai ya. I. Isa. S. Nur. Asar. Alhamdulillah sudah tahu ya. Sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, Pak Udin pengen tahu teman-temannya masuk semua? Masuk ya? Masuk ya. Kita lihat dulu biar tidak tegang. Masih ingat dengan nanti mendengarkan instruksinya Pak Udin ya. Siap ya? Konsentrasi. Dimulai. 3, 2, 1. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, siang hari ini tadi sudah Pak Udin awali, yaitu tentang sholat. Sholat adalah merupakan rukun Islam yang ada yang tahu? Mana? Oke ya, kita sebagai orang Islam harus tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Nah, sekarang nanti tak bagi menjadi 3 kelompok. Ya, Pak Udin punya oleh-oleh. Punya oleh-oleh. Nanti saya bagi satu persatu. Setelah itu baru dibuka dan berkumpul sesuai dengan namanya yang ada di dalam tulisan ini. Paham? Jelas ya? Nah, mulai saya bagi. Kita kocok dulu. Ya. 1, 2. Jangan dibuka dulu. Nah, jangan dibuka dulu. Dibuka nanti setelah saya instruksi. Ukuran 1. Ya, tenang, semuanya kebagian. Ukuran 1 beneran. Sudah semua? Ya, hitungan ketiga nanti dibuka bersama-sama. 1, 2, 3. Silakan berkumpul dengan sesuai tulisannya. 3, 2, 1.
sebelum saya cerita, ya, sebelum Pak Udin memasukkan materi, kenapa Pak Udin ambil tempat-tempat itu sebagai nama kelompok? Ada yang bisa jawab? Apa? Kenapa? Kenapa lah? Pak Udin ambil nama-nama itu kenapa? Ada apa dengan nama itu? Tempat ibadah, ya. Ada masjid, musola, dan terakhir adalah Oke, berhubung sudah saya bagi, sudah tak bagi kelompok, mari kita cermati. Coba yang anak-anak ketahui kaitannya tentang gerakan dan bacaan sholat. Nah, di sini sudah ada poster, ya, poster online ini, poster online. Pertama, tentu kita harus berdiri tegak. Kita kalau sholat menghadap kemana? Barat apa kiblat? Kiblat. Nah, yang kedua yaitu adalah takbiratul ihram. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya, membaca apa? Doa iftitah, terus surat Al-Fatihah. Jadi menghadap ke kiblat, berdiri, Allahu Akbar, terus membaca doa iftitah. Selanjutnya adalah melakukan gerakan apa? Ruku, ya, bukan apa? Ruku. Nah, ruku. Membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Terus selanjutnya gerakannya adalah apa itu? Setelah ruku berdiri lagi. Membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Setelah melakukan gerakan tersebut, i'tidal, ya, namanya i'tidal. Dilanjutkan gerakan sujud. Membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, setelah itu duduk di antara dua sujud. Ini, terakhir kita melakukan tahiyat akhir. Ingat, ya, anak-anak, gambar kakinya. Ketika kita tasyahud akhir, kaki sebelah kiri telapaknya dimasukkan ke sebelah kanan. Coba anak-anak kalau di rumah sholatnya berapa kali? 5. Yakin 5? Yakin. Ada yang pernah bolong? Ya, karena anak-anak ini belum usia balik, ya. Nanti kalau sudah usia balik harus apa? Harus genap sholatnya, oke? Karena apa? Sholat itu adalah yang agama. As-sholatu imaduddin. Kayak namanya Pak Udin, ya, Wahiduddin. Wahid itu satu, abdin itu agama. Jadi nama artinya Pak Udin itu adalah satu agama, yaitu agama Islam. Sama, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah yang agama. Anak-anak pernah melihat bangunan, ya? Bangunan itu kan ono sokone. Bahasa Jawanya ada tiang, ada tiangnya. Bayangkan ketika rumah itu tidak ada penyangganya, kira-kira kuat gak? Kuat, ya? Nah, terus bayangkan jari kamu 5 ini memegang botol hanya memakai 2 atau 3 jari. Kira-kira kuat apa enggak? Tidak kuat, ya? Nah, itulah kenapa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu.
Nah, setelah ini Pak Udin akan tampilkan tata cara sholat dulu. Ya, silakan dicermati. Sebelum itu, sambil mencermati, nanti silakan LKPD-nya diisi sesuai dengan kelompoknya. Silakan alat tulisnya nanti difungsikan dengan temanmu. Ya. Oke ya. Kita cermati video pertama. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Sembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi ketika tasyahud akhir. 12, memberi salam yang pertama sambil memalingkan muka ke arah kanan. 13, menertibkan rukun. Artinya meletakkan rukun pada tempatnya menurut susunan yang telah ditentukan. Demikian materi keempat tentang rukun sholat. Ya, ini tentang. Sampai jumpa di materi berikutnya tentang sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah setelah menjelaskan rukun, ini dilanjutkan dengan syarat wajib sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi yang ketiga tentang sholat. Apa yang kalian lakukan jika melihat orang lain berbeda dengan cara sholat kalian? Pasti kalian merasa bingung kan? Apakah sholat yang mereka lakukan tetap sah? Lantas, hal-hal apakah yang membuat sholat kita tidak sah? Kemudian apa saja syarat agar sholat kita sah? Mari kita belajar hari ini tentang syarat sholat. Sekarang Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Syarat wajib sholat diantaranya beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat. harus Islam ya. Kalau tidak Islam, Berakal sehat. berakal sehat. Artinya orang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak diwajibkan sholat. Sudah balik atau sudah dewasa. Batas laki-laki telah dewasa adalah berusia 15 tahun dan disertai mimpi basah. Sedangkan batas perempuan balik telah mencapai usia kurang lebih 9 tahun atau ditandai dengan keluarnya haid. Syarat sah sholat. Sekarang syarat sahnya sholat itu apa saja? Kita cermati. Syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi dan disempurnakan sebelum mengerjakan sholat. Syarat sah sholat diantaranya
suci dari hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar bisa dengan mandi, dan menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat seseorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia berhadas hingga ia berwudu." Hadis riwayat Muslim. Syarat yang berikutnya yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sudah tiba waktu sholat. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Demikian materi tentang sholat yang ketiga, syarat-syarat sholat. Sampai jumpa di materi tentang sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang terakhir ini akan menjadi penutup pada materi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat, dengan harapan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. Tidak boleh sambil geleng-geleng. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahu Akbar. Selanjutnya gerakan ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Lalu sujud. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Sujud kedua. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawat nabi salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah tadi tata cara sholat, rukun dan syaratnya. Dan untuk mengisi tugas anak-anak, silakan saya kasih waktu 1 minggu untuk berkelompok. Nah, di pertemuan yang akan datang nanti kita maju satu persatu, ya. Pak Udin kasih poster. Coba anak-anak mencocokkan antara tata cara dengan gambarnya, apakah sudah sesuai atau belum. Jelas? Ya, biar kita lebih semangat, kita
speaking lagi untuk penutup pertemuan pada siang hari ini. Oke, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Satu kali ulangi, 3 kali tepuk 5. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Nah, sekarang sudah selesai kelompok apa ini tadi? Sudah selesai ya? Nah, coba. Kelompok musola? Ke masjid sudah? Kelompok musola sudah? Nah, sebelum Pak tutup ya, nanti sebagai refleksi dalam pembelajaran siang hari ini, anak-anak masing-masing kelompok mau ditanya, dan syaratnya nanti harus pakai emoticon. Nah, seperti ini ya. Nah, bebas. Nah, sebelum kita kasih refleksi ya, tadi sudah jelas ya. Jadi sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Syarat dan rukun sholat itu jelas, syaratnya harus Islam. Kalau tidak Islam tidak boleh sholat. Itu. Nah, untuk selanjutnya, nah, Pak Udin cukup ambil satu-satu kelompok aja, ya. Nah, untuk rukun sholat, coba yang pertama ini, kelompok yang siap menjawab, sebutkan salah satu rukun dari sholat. Apa tadi? Apa? Oh iya, betul sekali. Kelompok dari musola. Tepuk tangan untuk kelompok musola. Selanjutnya, sholat itu pasti ada syaratnya. Nah, orang sholat harus ada syaratnya. Apa syaratnya orang sholat? Agama Islam. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, itu ya. Coba Pak Udin pengen tahu kekompakannya masing-masing kelompok. Nah, kelompok Makkah, emotikonnya mana? Ka'bah. Kelompok Ka'bah. Nah, emotikonnya bagaimana? Ngantuk ya, habis begadang ini. Terus kelompok musola? Ngangri. Oke, ya, itu ya. Terima kasih sebagai sebagai penutup pada siang pembelajaran hari ini. Kita cukupkan, dan semoga apa yang tadi anak-anak dapatkan bisa bermanfaat untuk ke depan. Ya, jangan lupa nanti saat di pertemuan selanjutnya kita akan bermain mencocokkan ya. Pak Udin nanti akan menyiapkan PowerPoint, anak-anak maju satu persatu sesuai yang ada di lembar kerja anak-anak tadi. Itu sudah saatnya jam istirahat. Yang kedua, silakan nanti bisa keluar sesuai dengan jamnya masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devri Yuniastianingrum, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama PP saya Bunda Nik Maharani dan bersama rekan saya Bapak Wahidudin. Beliau adalah guru di SDN 1 Baju. Di sini saya akan bersama PP dan guru rekan saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Udin. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat sehat sekali. Sebenarnya baik kabarnya. Baik. Ya, Pak Udin, kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Iya. Ya, selain itu juga Pak Udin juga sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah saya observasi ya. Nah, sekarang kita akan bercakap-cakap mengenai percakapan pasca observasi. Nah, Pak Udin kemarin pelaksanaannya kapan Pak Udin? Pelaksanaannya alhamdulillah setelah pemilu ya. Iya. Jadi langsung praktek. Ya. Jadi Pak Udin kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Ya. Nah, kemarin juga saya sudah mengobservasi Pak Udin. Lalu Pak Udin, bagaimana perasaan Pak Udin ketika melaksanakan pembelajaran tersebut? Alhamdulillah sangat senang sekali dan tentunya bersemangat karena murid itu antusias sekali dan di dalam kegiatan pembelajaran itu sangat aktif untuk murid-muridnya. Terus ada diskusi kelompok ya, terus selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dari kelas 5 dan tentunya ada pengembangan KSE yang ada di dalam pembelajaran seperti Ya. itu. Ya. Itu kemarin yang sudah dilaksanakan ya Pak Udin. Iya. Rasanya berarti bahagia, senang, semangat gitu ya Pak. Lalu dari pelaksanaan pembelajaran yang kemarin, Ya. hal baik apa yang Pak Udin sudah laksanakan? Ya, tentunya hal baik yaitu menyampaikan keinginan sesuai dengan kebutuhan siswa. Gitu. Terus di situ juga saya berikan kebebasan untuk berkelompok sesuai dengan kategori masing-masing biar anak-anak itu bisa berimprovisasi dan bersemangat untuk saling bekerja sama dengan yang satu dan yang lain. Ya. Tadi hal baik yang sudah dilaksanakan ya Pak Iya. Udin. Ya. Lalu menurut Pak Udin, kalau dulu di pra-observasi Pak Udin merasa berada di posisi 6 ya Pak Udin. Nah, sekarang setelah melaksanakan pembelajaran ini, Pak Udin merasa sedang di posisi berapa di antara skala 1 sampai 10? Ya, tentu setelah adanya kegiatan pembelajaran kemarin itu untuk skala nomor yang saya dapat ya saya amati ini ke angka 8. Angka 8 ya, berarti sudah ada peningkatan ya Pak Udin ya. Ya. Lalu dari praktik baik yang sudah dilaksanakan selama ini, kira-kira menurut Pak Udin apa yang perlu ditingkatkan dari Pak Udin? Ya. Setelah mengamati proses pembelajaran tersebut, ini yang perlu saya tingkatkan ini adalah manajemen waktunya. Dengan keadaan waktu dengan semangatnya mengajar itu akhirnya waktunya itu jadi tidak terkontrol bahkan sampai overload. Jadi mungkin saya harus lebih manajemen waktunya biar lebih efektif. Gitu. Jadi yang ingin ditingkatkan depannya itu ketepatan waktunya, Iya, manajemen waktunya ketika pembelajaran. Kadang memang kalau kita sudah mengajar itu asik, jadi lupa untuk memanajemen waktu. Lalu selanjutnya rencana tindak lanjut apa yang akan Pak Udin laksanakan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan murid? Ya, kalau untuk planning saya kaitannya dengan kebutuhan rencana ke depan tidak lanjut itu adalah membuat media kontekstual ya dengan beberapa menerangkan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi
dengan menyusun media dan juga tetap melanjutkan pembelajaran berdifferensiasi. Lalu mengenai hasil belajarnya, ada mungkin karakter yang diharapkan atau apa hasil dari pembelajaran yang kemarin bagaimana? Ya, untuk hasilnya secara otomatis sangat meningkat dan bersemangat dan interaktif, anak-anak itu aktif dan dalam beberapa komunikasi kelompok mereka sangat antusias gitu. Ya, itu tentunya menjadi sikap yang positif yang setelah sesuai dengan harapan saya. Oh, iya. Lalu setelah tadi Pak Udin merencanakan tindak lanjut, komitmen apa yang Pak Udin pegang sehingga Pak Udin bisa melaksanakan rencana tindak lanjut itu dengan sebaik-baiknya? Ya, tentunya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menampung kebutuhan murid dan KSE untuk membentuk karakter. Jadi Pak Udin pengen menerapkan itu Iya. selalu dalam kegiatan belajarnya. Baik, saya berharap Pak Udin setelah Pak Udin melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, semoga praktik baik ini tetap bisa dilaksanakan dan semoga juga kebutuhan murid bisa terpenuhi dengan apa yang Pak Udin lakukan. Baik, saya kira cukup untuk percakapan pasca observasi ini ya Pak Udin. Selanjutnya kepada Bu Nani, ya saya persilahkan untuk memberikan motivasi atau arahan supaya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Bu Devri. Bu Devri merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang hari ini melaksanakan coaching pasca observasi yang sudah dilaksanakan bersama Pak Udin selaku teman sejawat dari Bu Devri. Alhamdulillah terjadi diskusi yang sangat luar biasa ya. Proses coaching sudah berjalan sesuai dengan alurnya ya, sudah tampak area pengembangan apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Udin dari proses diskusi ini. Saya hanya memberi motivasi saja, mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Udin, oleh Bu Devri bermanfaat. Ya, terima kasih. Hanya itu Bu Devri sudah saya perhatikan dengan berdua sudah luar biasa. Terima kasih Bu Nani ya. Terima kasih juga Pak Udin sudah atas kesempatannya saya observasi ya. Baik, terima kasih. Sekian dari percakapan pasca observasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.